2, 1, yuk. Kembali lagi di Poros Halang bersama saya Patrick dan gue Fuad. Dua orang yang masih konsisten membela Ole. Apa kalian rupanya? Ole. Nggak ada video mood, Fuad. Emang sengaja PA. Jadi gue sendiri nih. Oke, fine. Kan ada suara. Ole. Nah, Aku anak sehat tubuhku. nah emang. Aduh. Gimana? Sehat, bosan Bang? gua tiap hari ngobrolin Ole MU. Bosan banget. Isinya cuma Ole MU. Iya, itu aja udah overuse. Tesla inilah, Ole in lah, Ole out lah. Bosan gua. Itu benar tuh si Dodo tuh kemarin sekali bahas musik 90-an dia bilang. Ya iya, makanya gue tuh demen yang namanya kayak teman-teman yang United Indonesia itu banyak yang ya kayak kita lah. Kita kan kalau ngomong kan kadang-kadang kita ngomongin Friends, Joey, kelakuan Phoebe gitu kan. Nggak semuanya itu harus tentang Manchester United juga sih kehidupan. Ntar dulu. Ini kenapa naik banget? Ngacem. Mereka, lu demen gitu loh. Mereka nggak demen sama lu, itu masalahnya. Mereka demen sama gue. Apalagi Intan. Tapi cemana harimu, Wat? Aman semuanya? Hari ini gue ngapain ya? Oh enggak, tadi gue hari ini ada urusin satu kerjaan bentar doang keluar gitu. Habis itu udah di rumah aja beresin semuanya gitu ya. Tapi nggak jadi ke Medan. Bodoh lah. Iya. Nggak jadi bungkus. Ada beberapa hal yang ternyata tidak bisa. Jadi ya udahlah, nggak jadi gitu. Tapi gue selalu percaya Allah itu akan mengganti rezeki. Rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Jadi memang udah ditetapkan. Jadi once memang mungkin lo ngerasa lo kehilangan peluang di sini, pasti akan dibuka pintu yang lain gitu. Gue selalu percaya itu. Gitu. Dan semalam gue meeting di salah satu kementerian, ya kayaknya itu gantinya gitu. Karena mungkin bulan ini akan ada beberapa. Oh yang proyek kemarin itu berarti gagal secara keseluruhan berarti bukan cuma KO. Oh ya gitu. Jadi nggak jadi gitu loh, nggak jadi sama sekali gitu. Okay. Ya udah gitu. Cuma paling yang gue ini yang nggak jadi pulang deh, dibayarin. Nah, dia kan pulang dibayarin kalau jadi. Ya, dapat proyek sekaligus pulang kampung. Ternyata tidak rezekinya di situ. Ya nggak apa-apa, santai aja, jalan terus. Gitu. Masih ada yang lain yang life goes on. Iyalah gitu. Jadi sama, nggak usah sama kayak Mang Ole. Kalaupun nanti suatu saat dia harus berakhir karirnya bersama Manchester United, kita cuma bisa bilang terima kasih dan good luck in your new place kan gitu. Tapi sebelum itu terjadi, kita akan dukung Mang Ole sampai dia hengkang. Sampai dia bisa juara kalau bisa. Kalau enggak ya udah. Kemarin ada satu tweet yang lucu sih. Gue ketawa bacanya, ada bule lah yang gue follow di luar sana. Dia cuma ngetik. Mungkin sama kayak kita kali ya. Bosen banget isi timeline itu mungkin sama kayak kita. Isinya Ole in, Ole out, inilah itulah apalah, nggak jelas semua ya kan. Capek, bosen juga kan akhirnya. Dia nulis gini ya. I want to see Ole successful, but I can understand why people. Gue bisa ngerti kenapa orang juga menganggapkan ada pergantian manajemen di Manchester United. Gue memahami itu semua kan. Tapi yang betul-betul dari hati gue paling dalam, gue benar-benar pengen lihat Ole suatu saat ini akan menjuarai treble and put two fingers up to everyone. Jadi ini kalau Ole sampai angkat piala aja, gue pengen Ole itu ngacungkan dua jari. Kalau for your information yang nggak tahu. Ya udah, kalau di luar dua jari itu artinya apa gitu loh. Jadi kalau ya, Amerika kan begini. Kalau Inggris tuh begini kan gitu. Nggak usah lah dituin gitu, udah gitu. Tapi jadi, ya mungkin orang gimana ya, sedih juga lah ngelihat seseorang yang tujuannya itu baik. Oke lah dia lagi ngedrop nih, tapi begitu bertubi-tubi serangan ke dia, kayak seakan-akan tuh orang lupa bahwa ketika Jose cabut itu keadaan Manchester United itu seperti apa yang dilakukan Ole untuk merapikannya lagi. Lu bisa lagi kembali bermain di Champions League, lu bisa lagi melihat pertandingan yang
Ya ada kan pertandingan-pertandingan yang atraktif yang lu seneng liatnya ya. Kita ngebantai Southampton 9-0, kita menang lawan Newcastle kemarin 5-0, sebelumnya lagi That Night in Paris kan gitu. Jadi banyak insiden-insiden yang ini, walaupun memang juga ya kita akuin banyak juga kejadian-kejadian yang menyakitkan. Tapi ya lo nggak bisa lah kayak gitu-gitu amat ibaratnya. Apa katanya istilah yang pepatah kita itu? Habis manis apa dibuang? Bukan. Sembilan kebaikan kita, satu keburukan kita, yang diingat orang keburukan kita kan gitu. Bukan 9. 2.140 juta 50 sekian ribu kebaikan lu yang lu bikin. Satu kesalahan itu aja yang diingat orang. Iya, diingat orang. Gitu. Jadi kalau gue sih itu persis kayak yang gue bilang di Retropus kemarin kan, gue begitu habis lawan City kemarin ditelepon tuh 10:30 malam, bangke itu emang Retropus ya. Udah gitu salah lagi statement yang ditaruh di ininya apa di covernya gitu. Masih bilang taktik MU itil. Gue nggak bilang taktik, gue bilang passionnya ya itil. Gue bilang gitu. Bedakan dong gitu. Kayak gue kesel tuh jadinya gitu loh. Lo melintir omongan orang. Febri. Ya berdua, Febri sama Randy yang out. Gitu, kan. Ya, tapi yang biasanya yang melintir gitu Febri itu. Lo udah ditraktir belum? Dia janji traktirin gue nih. Enggak. Gue nggak ditraktir sama Febri. Jadi ya gue bilang gitu. Maksudnya ini kapal yang hampir karam kemudian sempat diselamatkan sama si Ole gitu ya, segala macam mulai stabil. Cuma namanya kan lu di laut nih ya, ada gelombang, badai segala macam. Sementara kalau lu bilang dia manajer yang kurang berpengalaman, oke, gue terima gitu, karena dia tidak pernah memegang klub besar di Inggris maupun ya Eropa lah gitu bilang, karena Moldes juga bukan klub besar gitu kan. Jadi pengalamannya kan juga pasti terbatas kan gitu ya. Jadi gue sih mengerti di situ gitu. Tapi kan berulang kali juga kita sampaikan di Poros Salang bahwa kalaupun memang dia harus dipecat karena memang hasil buruk ya silakan, gak ada masalah gitu. Karena memang ini udah musim pembuktian dia gitu. Lu udah jalan cukup jauh nih di lautan. Ini pun kita udah bilang kan. Lu belum melihat finish line-nya gitu. Berarti kan ada yang salah nih dengan kompas lu, dengan kemampuan lu membaca arah angin gitu ya. Kan bisa seperti itu gitu. Jadi itu kan udah berkali-kali kita bilang. Jadi bukan berarti yang kita membagus itu enggak ada gini. Enggak, kalau memang karena kan sekarang kalau gue lihat orang-orang jadi melintir bahwa Poros Salang, Fuad, Patricknya emang polisi enggak gitu loh. Kalau emang mau dipecat, lu aja berarti yang emang tolol gitu. Jadi gue heran gitu. Dan gini dan kalian berasumsi sendiri gitu. Karena kan terkadang sih gue kepancing membaca jadinya. Karena beberapa kadang kita di tag, gue di tag lu, di tag gitu ya. Untuk tweet yang gak ada korelasi sama kita, di tag terus yang katanya hati-hati nanti dimarahin abang-abang Poros Salang, nanti diomelin sama Pet, nanti diserang. Men, perasaan gue gak pernah kan gue bilang lu mau bilang genetik sampah, anjing apa bangsat segala macam, gue gak peduli gitu. Jadi halu mereka ini udah, gue rasa makainya tuh udah bagus banget. Tapi sebenarnya gini loh, Wan. Mereka itu nggak. Inilah yang katanya ada istilah yang diajarin orang tua kita dulu kan. Orang yang menyimpan dendam itu nggak menyakiti orang lain, tapi hanya menyakiti dirimu sendiri. Iya. Jadi sebenarnya mereka gue udah berapa kali nyentil lah. Gue sama Gusti waktu itu nyentil-nyentilan itu, yang kita sindir-sindiran. Lu ngata kita apa gitu. Terus akhirnya lu ngeramein timeline kita, nyampain kita di timeline. Dulu kan gue cuekin ya, karena ya bodo amat lah, itu kan traffic flow buat gue. Selama ada traffic flow sama gue, ya lu lihat aja, tweet gue nyebar kemana-mana kan gitu. Tapi akhir-akhirnya karena memang demi kesehatan mental, karena gue udah mau wusha, ya udah akhirnya gue mendapatkan sistem baru kan. Dikit-dikit gue blok. Pokoknya lu goblok aja ngomongnya ya, gue kasih lah dia blok kan gitu. Tapi lu tuh harus ngerti bahwa ketika lu ngomongin kayak gitu, lu nggak ngerugiin gue sama sekali. Yang ada lu emosi sendiri, lu kesel sendiri, lu ngoceh sendiri, dipedulin juga enggak kan gitu. Kayak yang anjing yang satu itu, kita mah apaan sih ini orang? Gue kalau udah lihat nama akun dia aja lewat kan gitu. Scrolling, lu kata cuma mentionan gue cuma 1-2, apa ya? Mentionan gue tuh banyak, apain gue baca lu kan gitu. Kalau gue lebih ke concern itu mereka beberapa ya banyak lah yang bilang, oh jangan nanti dimarah-marahin Poros Salang, mereka tim pembela Ole nanti marahin Fuad, Patrick. Dalam hati gue, siapa yang mau marahin lu sih gitu ya? Kalau lu tidak datang dengan maki-maki mah, gue nggak akan marah gitu. Ini kayak ini dari tadi sarannya ada yang debat nih di timeline gue gitu ya.
ya ternyata dia fans Madrid, bukan dia entah fans apalah gitu, gue lupa. Nyamber aja gitu, gue ada ngerit yang Ragnik tuh gue ada retweet, gue quote, terus ditimpalin sama yang biasa gue tahu lah, suka karena interaksi sama gue gitu ya. Jadi panjang, dalam hati gue sekarang logikanya gini, kita tidak ada nanya opini, lu datang terus lu ngotot, terus tiba-tiba ada orang emosi, lu bilang lu diserang gitu kan. Terus kalau lu pakai pembenaran, ini kan sosmed, ya lu protek dong ya. Ada namanya etika gitu loh. Nggak, bukan berarti sosmed itu kan lu bisa sesuka hati lu. Kalau emang orang nggak suka, lu harus terima juga dong konsekuensinya. Konsekuensinya dalam arti kata, lu nimpalin terus dia nggak suka, lu harus terima gitu. Jadi kan apa ya? Lu tidak bisa memaksakan apa yang lu mau di tweetnya orang dengan dalih. Ya ini kan sosmed. Ya lu blok aja gitu atau lu lock aja akun lu, ya nggak gitu juga. Masa lu ngatur orang mau bikin apa terhadap akunnya gitu. Beda lah, Wak. Dan kita gue sekarang akun udah nggak bisa, Wak. Gue ngerasa emang udah sangat lucu sampai orang bilang ntar diomelin, ntar diserang segala macam. Men, kayaknya kita udah capek dibilang di poros salang, terutama gue udah bilang lu mau bilang United anjing kayak United sampah kayak oleh bangsat kayak apa segala macam, silakan di timeline lu, gue nggak akan ngerecokin. Dan gue pernah kasih contoh kok, ada beberapa yang gue follow yang jadi saling ya dia follow kemudian gue follow, terus kadang-kadang dia ngomelin oleh itu, biarin gitu karena nggak ada urusan. Jadi intinya kalau gitu, misalnya lu ngocehnya di timeline lu kayak gue aja, iya, misalnya itu lu udah capek aja gitu. Cuma halunya bagi gue itu udah luar biasa lah, mereka yang bilang ntar lu diomelin, ntar lu diserang. Itu udah lebay, Wat. Itu udah lebay. Intinya kayak gue aja ya, lu quote retweet tweetnya gue, tapi itu udah di timeline lu, nggak akan gue respon. Kenapa? Karena itu udah timeline lu kan. Iyalah. Ya terserah lu, yang membaca kan teman-teman lu, bukan teman-teman gue, bukan followers gue. Jadi ya terserah lu mau ngomong apa kan gitu. Tapi kalau lu ngomong di teman gue, lu nggak sopan ya. Gue dulu sih gue ladenin. Kalau sekarang mah gue blok aja, nggak nyampe 18 detik kemarin udah gue coba itu. Nggak nyampe 18 detik lu udah hilang dari timeline gue. Jadi intinya for the sake of your own mentality, health mentality. Ya. Dan gak ada untungnya lah gitu. Ya, mendingan lu coba lebih dewasa aja lah. Nggak usah untuk klarifikasi dari awal buat diskusi, nggak ada yang mau diskusi sama lu gitu. Dari awal buat kesenangan sendiri. Dari awal poros halang itu adalah kita mendukung manajer kita. Iya. Sesimpel itu. Berapa kali kita udah bilang. Dan saat ini manajer kita itu adalah Ole Gunnar Solskjaer. Ya udah kita dukung Ole Gunnar Solskjaer. Kenapa? Masalah malu. Dan kita menang kalah, lalu, bukan win, lose or draw when Manchester United kan gitu kan. Iya. Tapi emang kemarin lawan City sih gue ngantuk nontonnya, bener gue ngantuk. Dan gue marah-marah sendiri di kamar. Gue ngantuk dan gue rasa memang hampir kejadian kayak boring game yang 0-0. Ingat nggak yang putaran pertama musim lalu yang main di Old Trafford kan seri 0-0 tuh, yang City juga cuma 1 atau 2 tuh shot on target segala macam, gue lupa lah, itu bisa dicek. Ini hampir sama kejadiannya kan, dengan pendekatan yang sama segala macam gitu ya. Ya beruntung aja kemudian dapat gol bunuh diri tuh, ya kan. Dan iya, makanya gue juga bingung, War. Orang semua bilang City bermain bagus banget gini. No, United yang bermain shit itu satu. City juga bukan bermain luar biasa. Iya, nggak luar biasa. Possession game itu emang udah tipikalnya Pep gitu. Lu muter bola segala macam, bla 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 gitu kan. Tapi memang tanpa ada shot on, tanpa ada gol bunuh diri Bailey, dan sekali lagi keteledorannya Luke Shaw gitu ya, untuk mengawal pemain di belakangnya dia gitu kan. Gua rasa itu bisa jadi akan boring game yang 0-0 juga gitu. Karena memang United mungkin bermain lambat gitu ya, karena ngeri juga kali sama City gitu ya kalau dapat serangan balik segala macam gitu. Iya, nggak mau ngambil resiko gitu. Makanya kan gue sempat bahas waktu itu sama Gusti di timeline, gue bilang ini mah boring game. Kalau nggak ada golnya Bailey, gue rasa akan flat sama kayak 0-0. Itu feeling gue. Dan yang gue kesel, Bailey, kenapa sih lo mesti posting gol bunuh diri dengan permintaan maaf? Jadi laki udah terlalu cemen. Bailey, Maguire, kan Bruno Fernandes tuh nggak salah ada nge-tweet yang minta maaf gitu. Maksud gue, come on man, ya udahlah gitu, lu lawan rival kalah ya udah terlalu sering lu lip service gitu ya, lu buktiin di lapangan gitu. Nah itu yang kemarin gue bilang di poros salang, passionnya itil gitu. Lu bayangin ya, lawan Liverpool mainnya begitu, tidak ada passion sama sekali, tidak ada yang berusaha ngejar, hajar gitu. Lawan City kan juga gitu kemarin, dibiarin aja tuh pemain City muter-muterin. Dan gue rasa sekali lagi gue bukan bilain pelatih ya, maksudnya
nggak mungkin sih pelatih nyuruh gitu gitu. Dan paling nggak pun lu harusnya punya keinginan sendiri dong, desire bahwa oh ini gua hajar nih gitu. Masa lu mempermainkan gua di kandang gua gitu ya. Nah, kemudian lawan Spurs agak mendingan. Lawan Atalanta passionnya jelas kelihatan. Ini hilang lagi, makanya gue bilang hilang timbul. Dan mungkin sih PD, mungkin beberapa pemain memang udah mulai nggak serak sama Ole. Mungkin ini menurut gua gitu ya. Karena sama kayak Mourinho dulu kan akhirnya kelihatan tuh bermain ogah-ogahan. Van Gaal juga begitu gitu kan. Karena bagi pemain mungkin lebih gampang melengsarkan seorang pelatih daripada kalau yang lu rasa udah nggak seret daripada lu melihat manajemen menyingkirkan lu gitu. Karena kan kalau pemain kan tidak mungkin kontraknya diputus tengah jalan. Bener dong? Bisa aja sih. Ya, kan udah ada beberapa yang terjadi juga. Gini. Salah satunya. Ya, seberapa banyak sih kejadiannya yang kayak gitu? Ya, nggak banyak. Ozil tidak diputus loh, dibiarkan akhirnya pergi. Cuma paling tidak dimainkan gitu loh. Sementara kalau pemain melakukan hal tersebut, ya pelatih bisa dipecat. Mau lu baru liga jalan seminggu, mau kasarnya mau liga berjalan sebulan, 2 bulan, lu tidak menunggu sampai jendela transfer. Kasarnya. Kalau pelatih ya kita cerita gitu loh. Lu bisa replaceable anytime. Sementara pemain kan tidak mungkin. Itu kenapa menurut gue posisi tawar pemain lebih tinggi gitu loh. Jadi kalau mungkin mereka tidak mau bermain buat seorang pelatih, ya lu tinggal main ogah-ogahan. Gitu loh. Itu logikanya. Yeah. Karena kalau lu main ogah-ogahan, tidak mungkin besok manajemen gue putus kontrak lu rugi. Gitu loh. Ya kan? Nah, itu itu press conference dia bilang kata, lack of belief gitu. Maksud gua dan itu langsung dikomentarin gitu sama Ole kan. Ole kan langsung kaget setelah Maguire itu kan Ole yang di interview dan Ole itu langsung he said that nah. Dan muka Ole shock banget itu. Jadi bagi gua sebenarnya gini, di satu sisi gue pengen manajemen itu mempertahankan Ole, tapi jadi picik banget kalau argumen gue ini gitu. Lebih kepada lu harus bisa ngedukung manajer lu untuk membuktikan bahwa you can't throw your manager under the bus anymore. Tapi di sisi lain, gue juga nggak bisa ngasih reward itu kepada Ole karena this is the second game yang betul-betul mengecewakan bagi gue ya. Yang lu oke, gue paham lu kemarin tuh senang dengan kayaknya aman dengan formasi yang kontole yang gue bilang itu ya dengan 5 defensive line gitu 3-4-1-2 atau 5-3-1-2 ya oke, tapi if it doesn't work change it, sesimpel itu kan. Dan it worked for you in Atalanta ketika lu terpaksa berubah, it worked for you. Dan ketika posisi 3-5-2 itu udah kebaca juga nyatanya waktu formasi itu sebelum Varane cedera kita juga mandek kan. Begitu lu gubah ada perubahan. Jadi gue ngerti di satu sisi mungkin Ole juga agak khawatir. His job mungkin ya, pikiran dia ini pekerjaan gue cari formasi yang paling aman aja lah gitu. Tapi if it doesn't work, don't force it kan gitu. Dan ditambah kemarin lagi memang ya kayak balik tadi yang lu bilang, it's a boring game. Dan betul-betul yang dua-duanya itu, kalau gue bilang ya jujur dari sudut pandang gue, dua-duanya takut nyerang. Cuman memang kan di antara dua sheet game itu ya oleh Manchester United lebih shit. Iya. Lebih shittier gitu loh. Jadi dan jujur aja kita harus akuin we were shit as hell man. Kita kehilangan bola, passing nggak jelas, nggak ada fokus ya. Bener ya kata lo bilang. Seandainya nggak ada gol bunuh diri Bailey itu dan it might be. That would be a 0-0 game sampai habis. Mungkin pun kalau ada yang menang, kita nggak tahu siapa yang menang. Misalnya ini nggak ada ke gol bunuh diri itu, mungkin late goal mungkin ada, tapi itu juga karena udah terpaksa nyerang, ngerti nggak? Jadi bagi gue tuh it's a stupid, defensive line kita memang benar-benar gue nggak ngerti lagi lah. Dan tau nggak yang lucu? Kan yang lucu dari pertandingan itu? Lo ingat nggak pas waktu lawan Atalanta, semua bilang, Bailey jago banget. Itu kan yang gue tweet kemarin. Nah iya, dan kemarin ketika Bailey gol bunuh diri, gue perhatiin Twitter dan literally gue cari kata search keyword Bailey goblok, Bailey stupid, Bailey apalah gue cari di Twitter, nggak ada. Jadi menurut gue, ya netizen itu begitu modelnya. Lu ketika udah mengucapkan sesuatu, lu nggak mau bertanggung jawab. Ya yang penting opini lu nggak salah. Doesn't work like that, man. Kalau ya Bailey was shit. Bener yang lu bilang waktu di episode yang sebelum yang kita di-review. Bailey ini ada resikonya. Dia kadang-kadang terlalu ngambil resiko di defensive line dan itu
nggak menjadi sebuah instability di apalagi dengan kondisi line up defense kita yang saat ini yang lagi nggak stabil sama sekali kan gitu. Iya. Dan kemarin udah terbukti gitu loh, an own goal, dan ditambah lagi ya Luke Shaw gue nggak ngerti lagi, Maguire dan Luke Shaw itu dua-duanya nggak ada komunikasi. Kalau lu mau bilang siapa yang salah, gue bilang tiga-tiganya salah. De Gea, Maguire, Shaw. Lu bisa ngomong. Masa iya sih pemain City bisa jempil di antara lu bertiga gitu loh. Nggak ada yang ngomong gitu loh. By the way, ketika gol itu terjadi, yang bikin gol siapa namanya? Bernardo Silva. Dia aja kaget loh itu. Lu lihat gak ekspresi mukanya? Iya, dia kaget. Dia kaget. Loh, gol ya? Karena ya gue justru pas waktu gol itu gue kaget lihat muka dia, gue ketawa lihat muka dia. Dia aja nggak tahu itu gol. Karena gue juga nggak, emang gol gitu. Gue sempat gitu. Iya. Jadi, kalau dibilang udah ini, ya mungkin memang tim ini tidak bisa dibawa kemana-mana under Ole. Tapi kan itu lu mesti lihat dengan dua sisi gitu loh. Karena ya mungkin beberapa pemainnya tidak mau jalan gitu loh. Mungkin ya, menurut gue tetap yakin itu Kosipet gitu. Karena udah pengalaman masalahnya dari Van Gaal, Mourinho. Jadi ya kayak tadi gue bilang, akan lebih gampang untuk melengsarkan seorang pelatih dibanding melengsarkan seorang pemain gitu loh. Karena ya pelatih anytime lu bisa pecat, keluar selesai gitu loh. Paling lu tinggal bayar kompensasinya, sementara pemain mau lu pecat, gaji dia kan mungkin 3 tahun lagi, kompensasinya lebih gede, lu harus cari, lu harus cash ini dia gitu supaya lu gak rugi-rugi amat gitu loh. Jadi makanya balik pada statement yang waktu itu, siapapun menggantikan Ole bila nanti harus digantikan, yang pertama harus dilakukannya adalah membuang Paul Pogba. Percaya Pak? Kan gue udah bilang dari dulu. Gitu. Jadi bukan berarti gue menyalahkan Pogba, karena gue lihat memang ya udahlah ya, mungkin termasuk salah satu virus gitu ya. Tapi kan balik lagi gitu, dia kan ambasadornya Apparel United gitu loh, dan dia dibeli sangat mahal gitu. Kan mereka pengennya manajer yang tegas. Ya udah, cari manajer yang tegas, ya nggak peduli. Gue nggak peduli lu mau ambasador MU, jersey MU, Adidas atau apa whatever. You don't work for this team, you're out kan gitu. Ya gitu. Jadi rasa gue itu tadi kayak lawan City itu benar-benar udah hopeless banget gue nontonnya, benar-benar ngantuk gue gitu. Dan kalau dibilang nggak ada instruksi segala macam, gue sih nggak percaya. Gue masih karena gue membela Ole membabi buta gitu ya. Gue ngerasa kayak gak mungkin lah nggak dikasih instruksi gitu loh. Dua-duanya punya kesalahan, Pak. Baik manajer maupun pelatih jelas ada kesalahan di pertandingan itu. Manajer maupun pemain. Manajer maupun pemain. Baik di Liverpool maupun di City kemarin. Itu nggak bisa lu bilang semua salah Ole, nggak bisa juga kita bilang semua salah pemain. Ole ngasih instruksi, pemain ngejalanin instruksi. Nggak ada namanya instruksi Ole bisa dijalankan kalau pemainnya nggak menerapkannya kan gitu. Demikian juga pemain nggak bisa menerapkan sesuatu yang nggak diinstruksikan kan gitu. Jadi ya kalau itu sih mungkin bisa berimprovisasi gitu loh. Iya, improvisasi bisa. Tapi kan lu punya dasarnya, formasi dasarnya kan gitu. Balik lagi kan berarti kan yang ditunjukkan, berarti kan yang dianggap leader lu tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas untuk memimpin tim itu. Gitu. Itulah jadinya kenapa menurut orang-orang gitu ya, memang dia harus out karena ya kayaknya dia tidak kapasitasnya udah mentok lah di saat ini. Sekarang kalau gue percaya harusnya sih masih bisa, cuma memang ada beberapa poin yang harus lu rubah, favoritisme lu terhadap mungkin Shaw, Maguire gitu ya, Rashford gitu. That has to change. Ya itu harus lu, cuma ya balik lagi kenapa lu masih menyimpan asa favorit terhadap mereka, kan cuma dia yang tahu gitu loh. Itu aja, cuma terkadang kan mungkin balik ke teori gue yang waktu itu ya sulit. Mungkin balik lagi ke teori gue yang kemarin itu, dia saat ini kan lagi terdesak nih, betul-betul your job is on the line. Dia mungkin lagi nyari yang siapa pemain yang benar-benar bisa gue andalkan, yang bisa gue percaya. Ya, tapi ternyata kan itu jadi bumerang buat dia. Iya. Nah, menurut gue jadinya memang ya udah harus, kalau memang lu masih dipercaya, udah deh lu anggap aja lu dengan, dan squad lu kan cukup gemuk nih sekarang ya. Lu overhaul aja udah gitu. Lu benar-benar overhaul gitu. Lu benar-benar mungkin lu harus istirahatin Shaw benar gitu. Apapun kejadiannya ya lu tinggal memotivasi Teles menampilkan mainan terbaik gitu ya. Lu harus menggantikan Maguire gitu ya. Even mungkin dengan Bailey lagi lu duetin gitu kan. Karena cuma itu yang lu punya sekarang kan. Kalau memang masih Ole Gunnar Solskjaer yang akan menjadi manajer Manchester United lawan Watford kan gitu.
Ya, kalau memang masih lo yang dipercaya, lo benar-benar harus overhaul gitu. Lo harus benar-benar menunjukkan ketegasan. Selainnya Sir Alex dulu berani nyadangin Rooney karena dia tidak mau tanda kontrak gitu ya. Dia mau tutup ada isu dia mau pindah. Lo harus berani cadangin Beckham gitu. Even Japstam gitu ya. Lo, nah itu yang mungkin tidak ada di Ole gitu loh. Tapi itu juga kalau dibilang tidak ada, setelah Saf sukses, pas oh waktu iya, dia itu dia. awal-awal juga dia nggak Betul. berani ganti Broxson. Iya, tapi di awal-awal kan dia juga udah ya sama kayak yang Ole lakukan kan. Dia mulai ngebuang pemain-pemain yang dianggapnya mentok nih udah di United. Dia jual Gordon Strachan, Paul McGrath segala macam kan gitu. Cuma memang benar lo bilang bahwa setelah dia juara segala macam dia lebih punya posisi tawar yang bagus gitu ya. Lebih gue lebih ya dia. sama lagi nih. Lu kan tidak ujuk-ujuk jadi orang pemberani sebelum melewati beberapa proses kan. Gitu loh. Itu sih. Jadi ya kalau menurut gue memang ini udah do or die. Kalau memang lu masih dipercaya, ya udah gitu. Lu harus lebih tegas gitu. Lu harus berani nih cadangin Fred misalnya gitu atau McTominay gitu kan. Lu harus berani memainkan si Van de Beek gitu ya. Lu harus berani memainkan yang tadi kayak gue bilang, Shaw tuh benar-benar hangover. Shaw, Maguire tuh benar-benar hangover dari musim lalu sampai ke Euro gitu. Udah jadi itu. Kemudian satu lagi ini yang gue rasa kan sekarang Ole dikasih libur nih. Dia kan dikasih libur, dia kan lagi libur gitu. Dan menurut gua, ya itu juga hal bagus gitu. Mungkin kepala lu penat, lu mungkin perlu refreshing gitu ya. Lu perlu benar-benar menyegarkan otak lu sehingga lu kembali mungkin dengan ide yang lebih segar. Lu punya ide-ide yang baru gitu ya, yang selama ini mungkin tidak terpikirkan. Kan itu gunanya orang liburan. Gitu kan. Benar dong. Lu penat kan lu perlu liburan. Terus datang kan lu ngerasa habis diri cat gitu loh. Tapi gue pernah pengalaman. Dari kantor gua, waktu itu pulang dari Ternate gue, lagi ada masalah banget tuh, lagi berat banget lah yang gue hadapi masalah waktu di Ternate itu. Masalah kerjaan ya, bukan masalah pribadi. Jadi gue disuruh libur balik ke Jakarta. Gue di Jakarta 2 minggu istirahat. Balik kena pecat gue. Kasian banget kau ya. Enggak, tapi maksud aku kan balik lagi ke Ole itu ya bisa jadi kayak gitu juga sih, Wat. Ya bisa jadi. Bisa. Selalu ada kemungkinan kok. Di mana manajemen bisa cari pengganti. Iya. Ya, karena ini kan memang crucial time ya. Kalaupun memang lo mau datangkan manajer baru ya udah sekarang karena lo punya jeda internasional. Ini dia waktunya. Ini udah paling pas. Dan ini udah pernah kita bahas kan gitu. Kalau mungkin mau dipecat, kalau nggak nunggu nanti Desember ya pada saat kita selalu bilang jeda internasional gitu. Kita selalu bilang setelah Liverpool tuh oleh dikasih waktu Spurs, Atalanta, City ya, kan gitu. Dan ya maksudnya itu juga yang di luar berkembangkan isu seperti itu gitu loh. Karena setelah itu kan memang jeda internasional gitu loh. Gitu. Karena memang kekalahan lawan Liverpool sama City di kandang tanpa bikin opsinya nggak ada. Baru lagi ada keluar Rafranik. Iya. Tapi orang ini kocak tuh yang salah satu yang diikuti mereka flex itu kan. Yang bilang ini siapa katanya, ada yang bilang ini mungkin bagus untuk pengganti Ole. Terus si Flex yang selama ini bilang Ole out minta Conte lah apa, dia nanya ini siapa? Terus mungkin dia Google kali ya. Oh ya ini bagus, we want him katanya kan. Bagi gue itulah kualitas mereka ini. You don't know. Dan by the way Rangnick ini ya, I don't think he's a perfect. Dia untuk jadi manajer gue nggak yakin. Untuk jadi director of football, director teknik, gue yakin. Tapi untuk lu berada di sisi lapangan, ngatur pemain, apalagi sekarang balik lagi, ini kasus Moyes terulang kembali nih. Ya. Ini kalibernya keras nih sekarang semua, walaupun pemain-pemain muda. Karena udah ada Ronaldo, ada Pogba. Ini mentalnya ini beda. Kalau dulu kan sekarang juara. Kalau ini mentalnya ini mental yang keras nih sekarang ini. Nah sekarang, apalagi kalau mereka berhasil melengsarkan Ole. Mereka itu akan gua udah ngelengserkan 2 nih kan gitu. Ya, nah itu dia yang gue bilang tadi kan, gitu loh. Jadi atau sebenarnya yang paling gampang gini, Fred. Ole itu harus bawa, kalau ngelihat performa kemarin yang nggak ada passion gitu ya, mainnya lemes gitu kan, kayak kangkung 3 hari gitu kan, lemes gitu layu gitu ya gitu. Menurut gue sebenarnya yang harus dilakukan Ole itu adalah bawa pemain-pemain United ini outbound, biar bonding. Bawa aja ke Citarik ya. Gitu. Iya, bawa aja ke Citarik gitu kan. Alah, kok nyari job ya? Ya, biar telepon karena gue pernah bikin gitu. Lu bawa aja ke Citarik gitu.
seru loh. Jadi outbound dulu ya. Team building gitu kan. Wah, supaya bond, supaya team bilang, building betul. Show, jangan kayak gitu. Lain kali pas level yang kan, show, next time kalau ini kok kayak gini, iyalah Her, kok kayak gini lah Her. Terus nanti Ronaldo juga bilang, iya aku akan gini. Jadi supaya lebih bonding gitu loh mereka. Harusnya dibuat team building ini mereka. Outbound gitu, ke Citarik gitu. Enak loh main rakit gitu di Citarik itu 17 kilo. Set. Oh mantap betul itu. Gitu. Itu harusnya yang dilakukan. Cuma kan ternyata tapi ya dia libur sendiri. Kalau kata Roy Keane, ya episode lalu juga gue udah ucapkan kan, lu pemain profesional, lu nggak perlu lagi di outbound kan, lu harusnya bisa memotivasi diri lu sendiri, karena itu lu dia yang bermain gue bilang. untuk Manchester United, lu bermain untuk klub yang terbesar di dunia ini saat ini, bukan saat ini, maksudnya di tempo manapun lah untuk di mungkin 10 tahun terakhir ini, lu nggak bisa bermain seperti itu lagi gitu loh, lu bermain bukan untuk no disrespect untuk Norwich atau Watford. Iya. Ini Manchester United. Lu harus bisa memotivasi diri lu sendiri. Itu kata Roy Keane. Dan bagi gua, pemain-pemain ini, kenapa gua selalu bilang it's not always fault 100%. Ya karena balik lagi, lu lihat gajinya De Gea, lu lihat gajinya Maguire, lu lihat gajinya Shaw, bahkan sampai yang McTominay atau pemain-pemain baru sekalipun, ya. Gaji mereka itu masih di atas Ole. Ya itu dia, makanya kan gue bilang gaji manajer tuh nggak gede. Itu dia yang gue bilang, passionnya itu satu. Yang kedua, itu tadi, lu bermain buat United. Oke? Lu bermain untuk lambang di dada lu. United. Lu pemain profesional, tidak perlu dikasih, ya kayak kata Roy kan tidak perlu dimotivasi bertambahan gitu ya. Iya. Lu main di kandang lu lawan City, itu harusnya udah jadi pelecut lu sendiri. Betul. Itu harusnya jadi pelit, tapi matter of fact lu lihat mainnya begitu loh, pemain City itu bebas passing yang ngepres apa segala macam nggak ada gitu. Itu yang menurut gua itu yang bikin gua sebenarnya sebelnya di situ gitu loh. Gua mau nyalain pelatih 100%, gua rasa nggak tanggung jadi 100% juga gitu, karena nggak fair ya, kalau kita bilang apalagi dia punya pengalaman derby ya, dia sangat tahu arti derby gitu kan. Jadi emang bersih itu Ronaldo tahu arti derbynya apa. Iya. Rashford orang Manchester sendiri langsung. Jadi dia tahu banget. David De Gea bukan tahun pertama, tahun keduanya gitu loh. Jadi Luke Shaw juga bukan tahun pertama. Jadi lu nggak bisa alasan lagi apapun. Wah, gue nggak termotivasi ini apa semua. Lu di ayam-ayamin netizen ini di kandang sendiri gitu. Iya, apalagi netizen yang bilang Ole nyatanya nggak bisa memotivasi pemain. No, pemain nggak perlu dimotivasi sama manajer. Itu bukan tugas utama seorang manajer untuk memotivasi. Lu sebagai pemain profesional, nggak usah kita ngomongin Manchester United. Zaman gua di Persema, zaman Persikabo, gua nggak perlu yang namanya datang ke dressing room itu memotivasi mereka untuk bermain. No, motivasi lu cukup dengan gaji lu on time. Ya itu aja. Lu dapat gaji lu, kalau lu dapat lu bikin gol dapat bonus, lu bikin assist dapat bonus, that's your motivation. Ya, kalaupun ada motivasi dari let's say manajer atau apa, itu mungkin bonus. Itu cuma ya. Di awal pertandingan sama di half time. Ya, kalau nggak salah kan, ya adalah beberapa. Cuma kan itu bukan yang utama sebenarnya, gitu loh. Ya kayak Sir Alex kalau nggak salah pas 99 dia bilang, ini kesempatan lo untuk juara bla 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 bla, udah dia cuma bilang gitu doang gitu ya, kan. Dia bilang kan lihat piala itu, mungkin itu terakhir kalinya kalian bisa sedekat itu dengan piala itu. Betul gitu loh. Nah, itu kan a part of motivation. Nah, menurut gue juga mau bilangnya di luar kata-kata itu sebenarnya main-main tahu ini final yang pertama kali gue reach gitu ya. Gue punya peluang besar untuk dapat ini gitu. Harusnya kan lu punya motivasi dari diri lu sendiri gitu. Kemudian ada topping aja nih dari bos lu gitu loh. Nah, ini yang kemarin kalau kita lihat gue ngerasa benar-benar nggak punya motivasi gitu loh untuk ini lawan City lo, gue hajar lo ini pemainnya gitu loh. Jangan sampai gue diayam-ayamin. Gue main MU lo gitu loh. Gue main di kandang gitu. Nah, itu yang nggak gue lihat. Mungkin itu kali yang dimaksud. Itu mungkin kali yang dimaksud Roy Keane musim lalu. Ketika dia sebel lihat pemain City sama Stone sama Maguire peluk-pelukan. Iya, emangnya salam-salaman. Ya menurut dia mungkin ya yang kayak gini yang bikin derby ini lembek. Lembek gitu jadinya nggak. Lu mau temenan di timnas gitu. Rooney juga dulu begitu sama Gerrard gitu kan. Tapi maksud gua pada saat ketemu ya lu tackle segala macam. Tapi di timnas ya udah lu ketemu di timnas udah nggak usah lu peluk-peluk segala macam gitu. Dan
yang paling gue lihat emang De Gea tuh yang sangat sebel kan pada saat keluar lapangan yang sampai ninju tunnel itu kan emang ya emang harusnya itu juga ya, as a player lo nggak perlu menunjukkan hal-hal yang seperti itu. Itu ya. It's unprofessional. Gue pernah kok kejadian kayak gitu langsung. Serius. Kapten gue waktu di Persikabo gagal penalti, dia mukul tanah. Dia yang gagal penalti. Dia mukul tanah. Mungkin rasa kesel. Orang melihatnya seperti itu. Tapi dia waktu itu konteks daripada pertandingan itu kan ada isu bahwa we're throwing the game kan gitu. Dengan dia melakukan itu justru memanas-manasi fans. Nah, ini kan dia udah lihat nih konteksnya seperti apa saat ini. Dia bikin gitu, oke, gue ngerti lah. Dia pasti kesel banget kayak gitu. Kebobolan 2-0 sama itu. But lu juga udah pernah dibantai 5-0. Lu juga udah pernah, ini bukan pertama kalinya lu kebobolan jelek lah istilahnya ya. Why now? Makanya ketika lu bilang tadi, ya mungkin ada beberapa pemain yang memang udah gak mau bermain oleh, gue percaya sama lu. Ya contohnya salah satunya mungkin seperti yang dilakukan De Gea itu. Itu cuma memperkeruh suasana aja sih menurut gue. Sama yang kayak waktu kejadian gue, kapten gue mukul tanah itu ya akhir daripada cerita itu ya itu yang stadion. Ya, tapi itu debatable sih, Pat. Karena kan debatable. Lu tidak tahu gimana perasaannya dia gitu ya. Gue bukan 100% ngedukung dia, cuma maksudnya gue yang gue lihat adalah ini orang memang frustasi itu aja gitu. Terlepas dia punya motivasi apa kan gue nggak tahu. Cuma kalau secara kasar mata yang terlihat gitu ya. Terkesan kesel banget. Apalagi ulang tahun dia kan. Iya, disebel dan dia hampir nggak pernah marah juga kan gitu kasarnya gitu. Jadi yang kalau gue lihat sebenarnya gue kepengen punya pemain yang marah gitu, marah karena lu kalah segala macam. Ya, masalah itu, kalau dari sisi itu oke, gue setuju. Ya, masalah itu lip service mereka apa enggak, mereka acting atau enggak, ya itu gue nggak tahu. Cuma kalau gue ngelihat dengan mata telanjang apa yang dilakukan, ya gue sebenarnya kepengen pemain seperti itu. Gue kepengen pemain-pemain yang apa ya, yang tahu arti lambang. Pengen ada lagi lah Roy Keane, Gary Neville, kan Wayne Rooney, gitu. Ya, yang model-model kayak gitu kan. Masa tim lu di ayam-ayamnya gitu lu cuma nonton dan itu benar-benar ya apa ya? Harus lah gitu ya, as a fan lu ngelihat gitu. Itu sih kalau gua gitu. Understandable. Tapi sebagai fans gue mau marah yang gimana juga, ya gue rasa udah yang ngapain juga ya gitu. Cuma ya udahlah gue telan aja selesai gitu loh. Udahlah gitu kan. Ya sambil gue doain semoga semakin membaik gitu kan. Kalau memang nggak juga sampai 5 tahun ke depan kita begitu aja ya udahlah gitu. Emang gue mau nonton bola umur berapa sih 80 ya balik lagi kan intinya gitu. bagi kita kan apapun kejadiannya ya kita tetap dukung Manchester United mau menang mau kalah mau seri kan gitu. Ya makanya mungkin gue mau ngambil kesempatan ini untuk ngasih saran aja buat teman-teman yang selama ini teriak oleh out atau apalah semua yang isinya cuma menghina memaki-maki. Gimana kalau misalnya gue saranin gini, apa lu mau terima apa enggak? Daripada lu bilang oleh out, terus lu maki-maki mengatakan dia badut, guru penjas atau apa. Sementara dia juga udah banyak memberikan kontribusi buat klub ini ya. Jangan lu nilai dari piala aja. Dia udah menstabilkan lagi klub ini. Dia membawakan pemain-pemain bagus kan buat lu sekarang ini kan gitu. Jadi gimana kalau hashtagnya itu thank you Ole? Kalau thank you Ole mungkin lebih banyak yang akan ngikutin omongan lu kan gitu. Daripada lu teriak Ole out. Karena gue kemarin sampai nge-tweet yang gue bilang, ini MUFC ini sekarang ini udah out FC. Karena nggak ngaruh siapapun manajernya 2 bulan, 3 bulan setelah masa honeymoon-nya selesai, lu akan teriak out juga. Itu udah terbukti kok. Moyes, lu minta out, lu minta LVG. Jelas-jelas minta LVG ya. Dikasih nih LVG. LVG datang, lu minta out juga. Lu minta Jose, dikasih nih Jose. Jose masuk, lu minta out juga. Ketika Ole jadi interim, dia bawa pertandingan 10 pertandingan undefeated waktu itu. Memulainya dengan 5-0 menang lawan Cardiff, terus dia bagus di Champions League juga semuanya. Lu rata-rata, walaupun sekarang banyak yang bilang gue enggak tuh, gue nggak tahu lah, gue nggak mau nyelam ke timeline lu ya, tapi ya lu sendirilah yang sadar lu lakukan apa tidak waktu itu. Lu juga ikut-ikutan bilang buruan jadikan permanen. Dan ketika tidak sesuai dengan ekspektasi lu mulai lagi kebiasaan lu bilang out. Sekarang pikirkan gini aja, kalau lu jaga kebiasaan ini,
Lu trenkan ini sebagai sebuah kebiasaan dengan alasan gue nggak mau terima klub gue jadi klub mediocre. Coba lu pikirkan dari sisi sebaliknya, another perspective. Manajer mana yang nanti akan mau jadi manajer Manchester United? Melihat kelakuan fansnya seperti ini. Fans yang bisa mengganggu pikiran manajernya dan mempengaruhi boardnya gitu loh. Kalau boardnya ngikut-ngikut aja. Jadi nggak akan ada manajer bagus yang mau lagi untuk MU. Ya gue jelek seminggu 2 minggu, katakanlah gue jelek 5 pekan, udah diteriakin out lagi. Lu sangka mereka nggak punya anak bini? Lu sangka Ole Gunnar Solskjaer, anaknya Ole Gunnar Solskjaer itu bermain untuk reserve-nya Manchester United Women. Lu bayangkan perasaan anaknya, perempuan ya, anaknya itu seperti apa mendengarkan orang memaki-maki bapaknya. Sementara dia harus turun ke lapangan membela nama Manchester United. Sometimes you people don't think. Gue bisa ngomong kayak gini karena gue udah ngalamin sendiri. Waktu itu gue diteriakin Patrick out. Gue sih gak masalah kalau gue sendiri yang baca, anak gue yang baca, terus anak gue diheras. Ole Gunnar Solskjaer itu manusia. Lu manusia. Jadi pakai ini. Sometimes gue bukan membela Olehnya lagi, gue lebih membenci kepada lu yang teriak-teriak oleh itu. Karena gue tahu, lu tuh bocah ingusan yang gak tahu apa-apa, lu cuma ikut-ikutan tren. Makanya ketika gue, sorry kalau gue agak emosi di saat ini. Tapi for me, sesimpel gini aja. Lo kalau teriak oleh out, cuman teriak oleh out terus memaki-maki dia, mengatakan ini sampai yang ada waktu itu mendoakan matilah atau apa. This is for you. Ada juga tadi tuh gue baca di Instagram, berhenti kalau cuma jadi jenazah apa-apa gitu. Gue bilang buset parah banget. That's for Indonesia you go, gitu loh. You Tadi gue baru baca. Go gitu. fuck yourself and die. Udah sampai. Gue beneran gue bantu lu mati. Gue sampai rasa gue buset dan segitunya kali ya klub bola bikin orang. Iya, karena gimana ya Wat ya, gue mikirnya gini, lu sadar nggak sih, lu tuh mempengaruhinya tuh nggak cuman ya oke, gue nggak suka, gue juga nggak suka dengan pertandingan lawan City kemarin, apalagi waktu Liverpool, gue sendiri nge-tweet ini dosa Ole yang nggak bisa dibayarkan sama dia, itu udah jelas gue bilang, karena gue at the end of the day tetap aja bagi gue tuh Manchester United yang paling utamanya kan gitu. Iyalah, iya. Jadi tapi gue juga punya rasa, nah, apalagi gue pernah ngerasain sendiri. Jadi gue nggak akan pernah mau yang namanya memaki-maki seorang manajer. Gue pernah dulu lakukan itu zaman LVG, bukan gue nggak pernah. Tapi lalu itu sebelum gue kena yang out sendiri kan. Ketika gue kena, gue malu sendiri men. Dan gue nggak mau lagi, ampun gue. Karena gue tahu efeknya itu nggak cuma kepada Ole atau Moyes atau Jose atau siapapun itu, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya sekeliling semuanya. So, maybe use your brain. Karena percaya sama gue, karma itu ada. Lu lakukan ini mungkin bagi lu sekarang ini cuma gini-gini. One day, mungkin lu jadi seleb, mungkin lu jadi seleb tweet, selebgram, seleb apalah, mungkin lu jadi punya posisi. One day it will happen to you. Mark my words. Karma is real kok. Jadi stop. Ya kalau gue sih udahlah ya gitu. Kalau lu memang mau bilang oleh out segala macam silakan suarakan. Monggo silakan sendiri, punya hak lo sendiri. Iya, itu hak lu juga gitu. Cuma once ada orang yang punya opini beda nggak perlu, karena kita di Porsalon juga dari dulu nggak pernah kok nyerang yang oleh out gitu. Cuma because you came to us gitu kan. You come to us, makanya selama lu masuk ke timeline kita pasti kita hajar. Dan tapi kalau lu nggak ada mindsetnya sekarang awas dihajar abang-abang Porsalang atau ngapain emang hidup gue lu doang. Kegeeran banget gitu kan. Jadi tapi tadi kita kan udah bilang kita nggak mau bahas ini. Ya udah kan lu tadi yang jadi maksud gua kalau yang kemarin lawan City ya itu benar-benar ini, jadi ya itu tadi lah, kalau gua United emang perlu tim building aja, udah bonding segala macam, dan apapun keputusan board ke depan ya udahlah, kue sera-sera whatever we will be. The future is not ours to see. Kesera. Udah kesera aja udah gua gitu. Gua masih nonton United, gua nonton gitu kan. Mana tahu di akhir musim kita masih bisa nyanyikan itu. Kesera. Gue masih mau nonton United, kita tonton gitu loh. Porosal kita bikin konten tentang United, bikin gitu loh. Kita mau bikin United, kita mau nonton, kita mau bahas film segala macam, nggak ada urusan gitu loh. Jadi kalaupun nanti Zidane tiba-tiba jadi manajer Manchester United, ya kita kasih marga ke Zidane. Kita kasih marga, kita potong kerbau buat dia slow aja kalian gitu. Jadi
tenang aja. Poros Tenang Alam aja, nggak akan mati, Glenn. men. Nggak akan mati Poros Alam gitu. Mati kalau kami udah bosen aja. Kami udah bosen, udah nggak mau bikin, nah itu udah stop, kita nggak bikin. Tapi selagi kita masih Nggak, kalau happy kita nih pun bosan bikinnya, nanti gitu. anak-anak kita suruh lanjutin, Bang. Enggak. Bahas Aku nggak mau. drakor gitu, bahas Aku drakor. nggak mau. Nggak, aku Nanti nggak suka nanti drakor. nanti Nai sama Air yang membahas apa. Nah, jadi itu aja, itu pesan buat kalian gitu. So sekarang kalau gua ngelihatnya ya memang fuck up banget kemarin oleh liburan. Kita lihat aja nih 2 minggu ke depan seperti apa gitu kan. Gue sih Kalau ditanya gue sih masih berharap ya nggak apa-apa lu pegang aja yes, of terus course. sampai Desember atau sampai akhir musim gitu. Kalau memang pokoknya sampai lu dipecat gitu loh. Kalau gue bener gue masih Gue setuju banget sama lu. kita lihat sampai Desember. Gue setuju banget itu. Gue setuju Kalau banget karena lu juga harus cari manajer yang betul-betul jangan salah pilih lagi kan gitu. Iya, jangan salah pilih gitu loh. Dan sebenarnya lu pilih Jose itu bukan salah pilih loh. Jose Mourinho, men. Jaminan gelar, jaminan juara liga di tahun keduanya. Cuma di United dia gagal. Ya, kedua. Ya. Musim kedua. Ya. Cuma di United dia gagal. Jose Mourinho. Sampai Jose bilang gitu. apa? Prestasi terbaik gue sepanjang gue menjadi manajer. Peringkat 2. Bukan, dia nggak bilang Chelsea, dia nggak bilang Inter Milan, treble, dia nggak bilang Real Madrid. Peringkat 2 bersama Manchester United. Dia bilang. Karena sesusah itu sekarang. Karena sesusah itu liganya, sesusah itu klubnya kan gitu. Dan sesusah itu supporternya. Iya, supporternya ini paling luar biasa. Jujur ya, jujur banget gue makin lama makin kesini betul-betul gue ngerasa supporter kita itu toksik. Ya, supporter kita itu betul-betul. Emang ya, luar biasa. Dulu di zaman forum, ya ketika Moyes masuk, terus kita yang curang-curang. Dulu gua Pak Prot apa semua, kita semua tuh berharap ya udahlah degradasi aja lah sekalian, biar kita bisa buang nih yang fans-fans yang nggak jelas nih. Hati kecil gue tuh kembali lagi ke situ, karena banyak kan, apalagi ya nggak semua, gue tahu juga banyak yang betul-betul loyal ya, cuman banyak banget yang namanya yang fans-fans toxic yang ibaratnya cuman pengen lihat angkat juara ini, tapi lu nggak ngerti bahwa sepak bola itu ada proses, Don't you know that Rome wasn't built in a day. Terus lu sangka lu edgy, lu sangka lu pinter banget bilang apa namanya, lu bilang prokes, percaya prokes. Man, you stupid. Oke, karena apa hubungannya sama percaya prokes? Enggak, makanya ini kan mereka mau percaya proses tuh di pleset-plesetin, percaya prokes terus bikin blow me bro, karena bagi gue lo tuh cuma bisa membuat gue tuh menganggap lo tuh pinter atau gue angkat jempol buat lo kalau memang lo bisa berargumentasi dan betul-betul membuat gue ikut berargumentasi sama lo, baru gue jempolin. Kalau cuma ya dukung oleh sampai degradasi bla bla bla. Jadi ya United ya memang udah kodratnya lu lagi hancur-hancuran, lu nikmati aja. Either you enjoy the bumpy ride or you step out of the vehicle. Selesai. Yeah, exactly. Take another bus. Yes, take another bus. Karena jurusan Cililitan ada kok. Ya, bus yang lu naikin sekarang gitu ya, supirnya supir angkot. Dokter lu yang tahu nih, supirnya supir angkot gitu kan. Terus gak jelas cara dia nyetir segala macam. Masa lu mau mempertaruhkan hidup lu di situ? Iya. Kalau gue mau gue turun lah. Ganti itu bus. Paling gampang. Lu naik bus yang dibawa oleh supir angkot. Kalau bikin analogi. Ya kan? Seret, lu tahu nih supir angkot, bawanya nggak jelas, kadang pelan, kadang kencang, kadang lobang dihajar, kadang dia terlalu pelan, gitu kan. Lu nggak nyaman dengan bus itu, gitu loh. Lu turun, step out from the vehicle, take another bus. Iya, kalau udah nggak nyaman ngapain dipaksain kan gitu. Kalau nggak ya lu enjoy aja. Gue yakin nih sampai, gue cerita sama lu, gue pernah punya pengalaman ke Muara Teweh tahun kemana? 2000, Muara Teweh, Kalimantan. Tahun 2004. Pertama kali gue tau ada daerah itu. Gue dulu belajar dari SD sampai SMA, gue nggak pernah tahu Muara Teweh. Even gue aja tanya di mana fotonya gitu kan. Muara Teweh. Tadinya kita nggak belajar tuh di peta segala macam. Ternyata ada nama tempatnya Muara Teweh. Jadi dan gue naik pesawat dari Jakarta ke Banjarmasin pagi, karena ternyata untuk ke Muara Teweh itu tidak ada pesawat, lu harus naik mobil. Gue pikir tadi cuma 4 jam 5 jam,
Tidak diinfo sama sekali nih sama klien. Pokoknya dia cuma bilang, Mas Fuad, nanti dijemput sama driver kita di sana. Gitu. Oke, gue bilang gitu kan. Nyampe lah gue di Banjarmasin itu jam 9 pagi. Jam 9 pagi gue sampai. Begitu gue lihat sign yang jemput gue, anak muda. Umurnya paling cuma 19 tahun. Itu tahun 2003. Itu tahun 2004. Okay? Untung belum ada ya istilah panik nggak? Ya panik lah, masa enggak? Betul. Ya ini betul. Jadi gue dijemput sama dia. Gue sendiri. Gue mau nge-praise aset klien satu bank di sana gitu ya. Alat berat yang mau gue praise, gue mau nilai kan. 2004 gue dijemput. Terus begitu sampai naik Kijang Kapsul yang LGX kan tahun segitu kan, itu udah termasuk bagus gitu mobilnya. Oke, jalan kita nih sekitar jam 10-an. Terus gue tanya berapa jam perjalanan ke Muara Tewe? 10 jam kalau nggak salah itu. Kaget dong gue. 10 jam gitu ya. Oke, itu kaget pertama gitu kan. Gue jalan Banjarmasin, keluar masuk Martapura gitu kan, Banjarbaru, Martapura gitu. Gue hafal tuh dulu. Nanti Kandangan, Amuntai, terus mana lagi gitu ya. Jadi masih di Martapura tuh masih enak jalannya, karena Martapura masih bisa dibilang kota kan. So, Martapura, terus lewat Martapura udah sekitar 3 jaman jalan gitu kalau gue nggak salah gitu ya. Mulai tuh masuk jalan hutan segala macam. Bawa mobilnya, Pet, ampun gue. Bener, demi Allah gue nggak bohong. Ini gue demi Allah gue nggak bohong. Gue kan duduk nih di depan ya. Dan gue nggak mau duduk di belakang, soalnya gue duduk di depan. 3 jam. Wah, bawa mobilnya nggak enak, Pet. Bener. Ngeri gue. Masalahnya gue nyetir gitu. Gue suka nyetir dan gue udah pulang ke Medan nyetir 2 kali. Jakarta Medan gue udah 2 kali nyetir, Pak. Gitu loh. Yang lintas Sumatera gue udah lahap itu. Gue udah lewat timur, gue udah lewat tengah gitu. 2000-2001 mungkin masih pada kencing di celana gitu. Gue udah nyetir nih pulang dari Jakarta ke Medan gitu. PP lagi. Nabrak lagi gue di Bagan Batu. Udah tua kok, Bang ya? Tua gue. Jadi ini 2004 gue disetirin anak umur 19 tahun. Bawa mobilnya berantakan bener, Pet. Lu tau gak enak orang bawa mobil gimana kan? Kadang ngerem mendadak, gak bisa ngatur speednya, kadang kekencangan gitu ya. Motongnya kadang kita bilang anjing ini kayak kurang berhitungan, dan posisi di steering kan lebih ini kita, Pet. Ya, lu pasrah. Bukan. Kita yang biasa nyetir pada saat kita di steering, pasti kita lebih pasrah. Karena kita tahu ukurannya seperti apa. Iya gitu. Sampai akhirnya itu berhenti makan sekitar jam 1-an gitu ya. Terus gue bilang sama dia, nyetirnya agak inilah, gue bilang gitu kan, Mas. Gue bilang soalnya lebih hati-hati, gue bilang gitu kan. Oh ya Pak. Ya udah. Makan, sholat, jalan lagi nih sekitar jam 2 gitu ya. Jalan masih kayak gitu, Pet. Dan hutan udah mulai masuk hutan gitu. Sebelum masuk nanti ketemu kota ya Kandangan, Amuntai gitu kan. Itu 2004 gitu. Sinyal handphone masih hilang-hilang timbul, masih itil tuh gitu. Terus akhirnya gue bilang, Mas, hati-hatilah, gue bilang gitu kan. Kok tadi bilang apa? Bapak tenang aja. Kalau nggak Bapak tidur aja, katanya gitu. Yang penting kita sampai ini, Pak. Apa nggak jantung kelasnya? Anjing, udah mati. Gue suruh buat tidur, lo bawa mobil kayak gitu. Cuma karena saat itu gue nggak punya pilihan gitu ya. Ya pasrah, terima lah. Ya udahlah, gue ikutin aja lah gitu loh. Yang penting gue sampai gitu. Mungkin pilihan gue ada kalau gue turun, gue telepon klien gue. Tapi kan ini out of nowhere gitu. Belum tentu juga ada mobil yang bisa jemput gue saat itu gitu loh. Betul. Jadi itu benar-benar nggak bohong gue, Pet. Lillahi ta'ala itu 10 jam kalau nggak salah ke Muara Tewe. 10 apa 12 gue sampai lupa lah. Itu 2004. Ya udah gue nikmati aja lah udah. Anjing lah ini dalam hati. Nggak bisa tidur gue sama jalan. Padahal gue flight pagi. Gue flight jam 6 apa gue nggak salah ya. Jadi gue paling nggak tuh zaman dulu gue kos di Karet. Gue mesti jalan ke airport tuh sekitar jam 3:30. Jam 4-an tuh gue 3:30 lah gue udah jalan gitu. 4:30 jam 5 kurang gue udah nyampe di sana gitu. Jadi lu bayangin gitu ya, jalan tengah malam buta, dini hari dapat mobil begitu gitu ya. Terus ya udahlah gue pikir ya ini supir gue dikasih, ya gue percayalah udah sama dia, bismillah aja gue udah gitu loh. Yang penting sampai ya baru kan, gue bilang nanti gue balik ke Banjarmasin, gue nggak mau dia drivernya. Wah jadi gue tinggal step kan gitu. Ya, jadi kan balik ke konteksnya gitu loh. Betul, balik ke konteksnya Manchester United. Lu yang bilang oleh segala macam, lu bilang supir angkot, ya step out from the vehicle, fine. Kalau memang udah nggak kuat, turun aja. Lu nggak kuat dicengin, lu nggak kuat dibully,
lu nggak kuat dia apa, ya stop aja jadi fans sudah gitu. Kalau enggak, lu fans, cuma lu nggak usah, lu kalau nongkrong ya lu bikin aja defense mekanisme lu sendiri gitu loh. Udah gitu Jangan nggak usah jadinya ngajak-ngajakin orang. iya, lu nggak usah nembak kemana-mana, enggak gitu. Gue bener-bener itu pengalaman gue 2004 pertama kali gue ketemu orang cewek. Abis itu gue dari 2004 sampai 2007 gue ada 4 kali ke sana. Tapi udah nggak dia lagi yang bohong. Gue mungkin yang paling jauh perjalanan jalan darat ya, selain ke apa lintas Sumatera ya, pulang ke Medan bawa mobil. Kalau itu kan 3 hari ya, Wak. Gua 49 jam, tidak ada berhenti Jakarta Medan. Kalah supir ALS. 49 jam. Demi Tuhan, 49 jam. Tidak ada tidur, tidak ada berhenti. 2001 berempat. Gila. Oh, ganti-gantian supir tapi kan. Betul. 2 orang teman aku turun di Caltex di Duri. Iya, karena Caltex. Jadi dari Jakarta sampai Caltex mereka yang bawa. Ganti-gantian, tidak ada berhenti sholat 5-10 menit, jalan. Itu bulan puasa. Buka puasa, sholat maghrib pun sekedar batalin, sholat maghrib, habis itu makan. Di jalan, gantian. 49 jam Jakarta Medan aku pernah bawa, 2001. Aku 3 hari, berhenti juga enggak. Paling ya cuman bawanya juga santai sih. Ya makanya berhenti di rumah makan. Kalau yang paling jauh, yang bikin memori yang tadi kau cerita itu, ada cerita memori lucu ini. Waktu itu Persema kita mau melawan Bontang FC, ya kan? Berangkat aku Bontang udah naik mobil. Udah kan dari Balikpapan, dari Balikpapan ke Tenggarong, 6 jam, Pak. Kan? 6 jam. Nah, foto kan jalannya sap sambil naik turun. Kita naik bus. Bus yang seharusnya dikirim itu adalah bus Bontang kan seharusnya. Tapi ya biasalah, namanya mau pertandingan away, ada aja itu dikerjain. Teror mental. Iya, teror mental dulu. Kami dikirim bus plat merah, ya kan? Bus entah yang udah bapuk itu. Ya udah bapuk-bapuk lah, pokoknya bus dinas mana gitu dikirim ke kita. Yang ibaratnya kalau dihitungan di sini yang kayak Kopaja gitu ukuran busnya. Ngamuk lah, sementara pemainku waktu itu Bima Sakti, Irfan Bahdim, Kim Kurniawan kan. Irfan udah kesel. Kim sih ikut-ikut aja dia. Tapi di dalam perjalanan, Pak, pas waktu yang nanjak-nanjak itu, nggak tahu lah kita ya, apakah itu juga teror mental, atau memang mobilnya betul-betul nggak kuat. Pas lagi tanjakan, bogok, Pak. Tapi kan nggak sebanyak kalau ke Sumatera tanjakannya kalau di Kalimantan. Nggak, memang nggak. Cuma dia Kamu pernah kok ke Bontang? Pakai mobil dari ini pemain yang pemain bola ya, fit semua dong, badan gede-gede semua. Teriak lah kami, mundur busnya. Supir busnya cuma bilang tenang aja, nyala kok, ini nyala. Jadi mogok di saya retakan tapi mundur pelan-pelan. Kim bilang, Patrick turun aja kita. Aku pun udah lata. Yo turun yuk. Pintunya kan nggak ditutup kan? Ya. Cuman Mas Bima yang bilang apa? Mas Bima itu 2005. Mas Bima itu bilang sama kita. Dan ini balik lagi nanti ke contoh ini. Udah percaya aja sama supir. Emang kalau kita turun kita mau jalan kaki. Masih ada Bang, nih sampai 4 jam lagi, 5 jam lagi kalau kita jalan kaki, besok pagi kita baru nyampe Bang lah. Jadi ya udah, mau nggak mau kayak kata lu bilang tadi. We're stuck. Ya udah, emang begini keadaannya. Kita percaya aja dulu. Kalau doain aja. Begitu kita nyampe di Bontang, yang pertama gue lakukan ya kayak lu bilang. Pertama yang gue lakukan, gue datangin manajer Bontang kan. Gue bilang, Bang, kau ingat ini Bang ya? Kau bikin aku kayak gini. Kau main ke Malang, ku kerjain kau. Kalau pulangnya aku masih kau kasih bus yang ini. Pulangnya kita dikasih bus yang lebih enak, lebih bagus. Yang bus Bontang asli kan gitu. Mereka punya bus bagusnya kan gitu kan. Akhirnya pas waktu pulang, Bontang enak walaupun kota kecil tapi cukup rapi. Pulangnya kita ada bus yang lebih bagus. Tapi ya itu dia saat yang waktu kita udah berangkat itu kan kita udah dikasih supirnya itu, busnya itu, keadaannya seperti itu. Emang lu bisa turun? Ya kalau lu mau nggak kuat ya udah turun, jalan kaki sana sisanya kan gitu. Ya. Kalau memang lu udah nggak kuat banget ya, tapi kalau misalnya apa, what else can you do? Sama kayak kasusnya Manchester United saat ini, ya udah saat ini lu nggak suka, itu hak lu nggak suka. Tapi misalnya lu di dalam bus itu, terus lu nggak suka nih supirnya, terus lu maki-maki supirnya,
Goblok kau, nggak bisa Yang bawa ada mobil kau. ditabrak ya mobil itu. Yang ada, kalau nggak dipukulinya kau di situ, atau dia Tabrakannya makin mobil itu. tabrakannya mobil itu, nyawamu pun akan terancam. Lebih bagus ya udah, ikutin aja dulu. Nggak apa-apa, kasih saran kayak kau kan bilang, bang pelan-pelan lah bawa mobilnya, kan bisa kau bilang. Ya. Bang, atau kau tanya, kenapa kok bisa mogok? Akhirnya, boleh, itu hakmu kan gitu. Tapi dengan lu mengatakan, bodoh, bego gini, yang ada kau cari mati pak, kan gitu. Bagusan. Nanti pas udah nyampe baru kau bilang, Iya. tolonglah diganti, baliknya jangan ini lagi Gantilah. kan. Iya, gitu. Atau ya lu berdoa tidak kecelakaan dan lu berdoa supaya yang punya bus mengirimkan supir pengganti di tengah jalan, tak pakai helikopter kayak segala macam, sampai lu doanya gitu. Dan Cuma supir pengganti pun bukan jaminan dia akan lebih bagus daripada supir yang digantikan nah, kan gitu. Lu gitu. nggak tahu gitu loh. Jadi ya udah, bisa jadi lebih gitu. parah. Lebih parah gitu loh. Gitu. Jadi bukan nggak bisa mungkin lu telepon tuh yang punya gitu kan. Terus tapi kan mungkin nggak segampang itu gitu loh. Ngeganti supir di tengah jalan gitu. Tapi kalau kau kalau cuman pengamat dari internet ya nggak bisa juga kau telepon pemilik yang nggak tahu kau nomor telepon pemilik. Nah, paling lu teriak-teriak aja gitu. Paling kan teriak-teriak aja, apa lah untungnya kau teriak-teriak. Gitu. Iya. Gitu. Atau ibarat kata nih ya, satu lagi. Lu di pinggir jalan, lu ngeliatin tuh busnya jalan gitu kan. Oh supirnya goblok tuh, ganti aja tuh segala macam. Lu di pinggir nggak bisa lu bikin apa-apa gitu. Itu lebih parah lagi, parah lagi sih. Sebenarnya kan? Itu bus mau ke Solo. Dia mau ke Jakarta. Kan nggak ada relevannya kan. Terus bus yang mau ke Solo itu lewat, ya kan. Ditengoknya, wah bodoh tuh supirnya katanya kan. Padahal dia ikut ke bus itu pun enggak, kepentingan jadi bus itu pun enggak ya kan. Kayak itu yang waktu itu yang fans Inter Milan sok-sok komen tentang ya. Jadi ya gitu. Jadi kalau dari gua, either lu enjoy the ride or you step out from the vehicle. Selesai. Udah. Say goodbye, bye-bye. Say goodbye gitu. Atau kalau masih ya udah, lu tutup mata, tutup kuping, lu nggak usah nonton, lu post. Kayak Ramon pernah bilang gini. Lu kalau masih ngomel-ngomel oleh pelatih, yo bego banget sih lu nggak usah nonton mendingan. Gue pernah kok ya. Ramon pernah di posisi yang dia sebelah Luis van Gaal, dia nggak mau nonton United. Selesai. Bukan berarti dengan tidak nonton United tidak menjadi fansnya gitu. Benar dong. Kalau lu fans kan ya lu mungkin masih mau baca berita, mungkin musim depan gue mulai nonton lagi lah gitu kan. Silakan. Jadi jangan menyiksa diri lu sendiri gitu loh untuk hal yang tidak bisa lu ubah. Itu kalau gue Pet. Gitu. Gue sih ya cukuplah dengan yang aneh-anehnya kalian tuh. Oh by the way tanggal 13 gue tunggu nih Pak. Katanya kan bakal ada yang rame-rame. Oh ya. Ya kan. Walaupun Pitbull tadi nge-tweet. Iya, gue baca. Are you attending? Gue WhatsApp Pit kan. Itu beneran gak sih Pit? Alah. This is not the first time and it won't be the last time. Tapi they never show up kata. Kalaupun mereka show up, mereka mau ngapain? Kekuatannya seberapa? Kita juga pasti menggiring lah. Kita mengawal terus Manchester United dan manajernya. Lu pikir kalau tidak tersakiti hatinya, kalah. Kesel dia Pak. Cuma ya kita yang betul-betul mendukung Manchester United itu sesimpel itu aja. Our job is to support our manager. Dan gue sih doain membaik gitu. Itu aja. Jadi nggak usah ngaku-ngaku die hard fans lah kau. Kalian ini Pitbull tuh dari dia masa muda sampai dia udah tua kayak gini, dia menciptakan lagu-lagu buat Manchester United. Andy Mitten yang udah membuat sampai majalah yang dari umur berapa tahun waktu itu di interview dia sampai sekarang masih Manchester United. 18. Itu yang die hard ya Pak ya. Mereka aja santai, mereka aja nggak ngaku-ngaku. Klub kami udah capek ah. Lagian ini kita take malam kali ini. Soalnya jam 9.15. Tapi thank you ya guys, tadi udah mau mengerti soalnya saya tiba-tiba mendadak jadi supir. Tenang aja. Dah. Oke. Thank you. Kalau lu mau nonton United, lu nonton. Lu mau support, lu support gitu ya. Lu punya opini apa, lu salurkan di platform lu, di apa lu. Siapa tahu itu akan menjadi rezeki lu. Kita nggak tahu. Gue sih nggak pernah mendoakan orang ini ya gitu. Kalau emang ternyata lu, gue oleh out gini-gini, lu bikin di platform lu, ternyata ada nanti ini segala macam, monggo gitu loh, karena kita nggak pernah tahu gitu. Jadi, cuma lu nggak perlu numpang kesana sini nggak perlu, lu nggak perlu, karena
Did I ask your opinion? Kayak baju kaos yang lagi viral itu, Wat. Apa? Your opinion never pays my bill. Kan gitu. Ya udah, selesai gitu. Walaupun dalam hal kita berdua mungkin your opinion, whether we hear it or not, we still get money, man. So. Jadi ya gitu loh. Oke, itu aja. Kalau dari gue itu aja. Lu punya opini apa ya? Lu bikin, lu salurkan dengan baik gitu loh. Kita break 2 minggu ya, lumayan lama ya sampai tanggal 20 Ntar kan. Kita coba pikirin mau ngisi pakai apalah. Ada saran, ada yang nge-DM gue, Wat, di Instagram. Dia bilang, "Bang, bikin lagi lah kayak Poros House waktu itu, biar fans-fans ada." Ya boleh. Poros House, ngobrol-ngobrol lagi, ada segmennya, atau minimal di setiap episode Poros Salang adalah segmen penutupnya itu ngobrol dengan salah satu warga Poros. Ya. Aku bilang, nantilah kita bahas, kita lihat kayak mana ya. Boleh. Ditampung. Ada 2 minggu soalnya ini kosong. Pertandingan berikutnya lawan Watford. Itu tanggal 20 ya, Min ya? Ya, dan 2 minggu juga bikin, kalau lu tetap mau berteriak oleh out, silakan gitu ya. Siapa tahu itu ternyata jadi gitu kan. Tapi yang berharap polisi ya nggak apa-apa, lu harap aja polisi gitu. Dan di Direktur Plus kemarin gue bilang gini, yang bego itu lu yang masih berharap United mau juara. Kemudian gue revisi, lu berharap mau juara boleh, gitu ya. Asal lu tahu kapasitas tim lu gitu loh. Yeah. Kalau ternyata harapan itu menyakiti lu, nah you should stop. Karena kalau lu terusin itu makanya lu bego gitu loh. Lebih baik tanpa harapan terus mendukung. Kalau dapat syukur, nggak dapat ya sudah kan gitu. Harapan ada lah tipis-tipis. Harapan ada karena kan kondisinya seperti apa gitu loh. Tipis-tipis aja. Gitu. Kayak musim lalu juga habis dibantai 1-6, semua bilang degradasi nih entah apalah. Ya, posisi 2 akhir musim lumayan kan gitu. Sempat mimpin kan gitu. Jadi enjoy the ride, man. Kan enak. Kan enak malah. Dukung MU itu kayak naik apa Halilintar. Kadang kadang teriak gitu ya kan. Teriak gitu ya. Aja. Thank you gue Fuad dan hujan nih di sini. Gue nggak tahu di tempat sana hujan apa enggak, yang penting tidak, di sini hanya hatiku yang hujan. Pet, kurasa hatiku ini udah belum mood ya. Belum mood sih belum, Bang. Sarang laba-laba banyak. Berkerak-kerak aja dia. Siram soda api aja, Pet, bisa bersih tuh kalau kerak. Kena soda api, jangankan keraknya hilang, Bang. Kau rasanya pun hilang. Rasanya pun hilang. Jadi mati rasa nanti ya kan. Udah. Gue mau nemenin si Malik tidur dulu. Malik udah set? Udah nggak demam. Alhamdulillah. Dari hari Sabtu sore itu udah nggak demam. Cuma masih batuk pilek tapi udah tipis-tipis lah. Gitu. Oke. So, thank you semuanya. Bye. I have been Patrick. He has been Fuad. This has been Poros Salang.